Pun sudah. Sudah. Iya, background-nya sing Enggak apa-apa. angkatan 11 gak temu. Berarti langsung Bu iki, Bu. Pripun Bapak niki langsung nggih? Langsung praktek latihan nggih. Nggih. Jenengan apa riyen, Bu? Jenengan kucing napa kulone sing? Kode ae gantian. Yuk. Oh ya. Saya dulu aja ya. Ya. Yang jadi coach-nya. Nggih. Sebelumnya Assalamualaikum Bu Rindang, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Marsiti, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya. Di sini itu cuacanya agak mendung, mau hujan. Bagaimana dengan cuacanya di situ? Sama Bu, di sini juga kelihatannya mau turun hujan, tapi semoga aja nggak hujan. Soalnya nanti kalau hujan sinyalnya hilang. Sami Bu, saya juga karena rumah saya itu di tengah hutan. Tadi saya juga izin sama Bu Kepala Sekolah. Saya izin pulang Bu karena apa? Jaringan WiFi di sekolahan mungkin tidak memadai, kan ada ANBK tadi untuk Iya simulasi. sama, nggih. Ya. Terus bentar. Mungkin hari ini Ibu ada bercerita apa? Mungkin Iya, ada buat oh, nggih. Kita sudah ya, Bu. Sanggon. Pripun? Sudah. Bagaimana Bu Rindang? Kita lanjut aja enggak apa-apa, Bu. Nggih. Nggih, monggo. Iya, Oke. Bu. Mungkin ada cerita apa yang mungkin diceritakan ke saya, Bu? Mungkin ada keluh kesah atau apa? Bisa Iya, Bu. gimana? Iya, Bu, ada sedikit masalah ini dengan di sekolahan. Terus mungkin bisa bercerita dengan saya, mungkin saya setia mendengarkan. Ya, apakah Bu Marsiti ada waktu? Alhamdulillah, mungkin saya semaksimal mungkin mendengarkan dengan antusias, Bu. Iya, begini, Bu. Yang sebentar grup berapa ini? Belum ya, Niki? Yang lain nunggu ya, Pak ya? Oh, nunggu, Bu. Oke. Ulangi lagi ya, Bu. Yeah. Assalamualaikum Bu Rindang. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Marsiti, selamat siang. Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Gimana Bu cuacanya di situ? Di sini tuh mungkin sama enggak ya? Di sini gelap, teduh, mungkin sebentar lagi turun hujan. Ya, Bu, sama di luar agak mendung. Kelihatannya juga mau hujan, tapi belum turun. Nggih, di sini juga
Sama, tadi juga saya saya izin sama kepala sekolah saya. Takutnya kalau nanti pulangnya agak sore saya takut Bu kalau hujan atau gimana kan jauh. Jadi juga Iya, saya enakan di rumah gitu. iya Terus Bu. mungkin ada yang mau diceritakan atau bagaimana? Iya Bu Marsiti, ini ada sedikit masalah di sekolah. Oke. Apakah Bu Marsiti punya waktu? Ya, eh, ya saya luangkan waktu demi Bu Rindang. Semaksimal mungkin saya akan dengarkan. Mungkin ada apa Bu? Iya, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, Ya, ada sedikit masalah dengan rekan sejawat saya, rekan sesama guru. kenapa Bu? Masalah dengan cara mengajarnya, Bu. Hmm, mungkin bisa diceritakan lebih jelas lagi kenapa kok bisa seperti itu, mungkin masalahnya seperti apa. Ya, gini Bu, cara mengajarnya teman-teman saya itu masih seperti metode yang lama, metode ceramah gitu. Sedangkan sekarang kurikulumnya itu kan menuntut untuk kurikulum merdeka menuntut untuk lebih berpihak kepada murid. Kemudian guru pun juga harus lebih aktif. Ya. Tetapi pada kenyataannya teman-teman saya itu masih dengan metode yang lama seperti itu, Bu. Oh gitu. Mungkin jadi apa yang saya bisa bantu Bu untuk mengatasi mungkin masalahnya Bu Rinda? Saya pengennya teman saya itu juga bisa merubah diri gitu, bisa mengikuti Hmm, perubahan zaman dengan adanya kurikulum yang baru ini. Guru dituntut untuk lebih aktif, lebih bisa memenuhi kebutuhan murid ataupun berpihak kepada murid. Dan juga penyampaian pembelajarannya tidak hanya dengan ceramah saja, diharapkan bisa dengan media atau metode atau strategi yang lain yang bisa berpihak pada murid, Bu. oh gitu. Baik. Mungkin kira-kira saya akan mendengarkan keluh kesahnya Bu Rindang. Mungkin apalagi yang Bu Rindang eh, pikirkan lagi selain itu. Cuma itu saja atau mungkin ada lagi? Ya, saya kira itu saja, Bu. Kalau jika pembelajaran yang dilaksanakan itu gurunya aktif, murid anak-anak kan juga tidak bosan. Kadang anak-anak juga mengeluh bosan seperti itu karena cara pembelajarannya masih monoton seperti itu. Anak-anak cepat bosan. Kalau gurunya aktif dengan melakukan melakukan pembelajaran yang lebih aktif atau berbeda strategi dan juga Oh, mengikuti inovasi-inovasi terbaru, anak-anak pasti juga senang. Menurut saya seperti itu. oh gitu. Semoga nanti ke depannya anak-anak itu lebih bagus lagi gitu ya Bu. Mungkin kalau Iya, iya. terus eh, apa yang Bu Rindang akan lakukan apabila teman sejawat Anda itu bisa berubah bagaimana Bu? Sebenarnya saya juga ingin memberitahu atau kalau mengajari mungkin mereka tersinggung ya Bu. Usul atau gimana biar mereka itu bisa merubah cara mengajarnya seperti itu agar bisa lebih aktif seperti itu. Tapi kadang takutnya saya itu menyinggung perasaan mereka karena mereka sudah merasa nyaman dengan apa yang mereka lakukan. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Ya mungkin agak sulit ya Bu ya. Iya. Mungkin di tempat saya juga seperti itu. Mungkin dari perkataan mungkin takutnya menyinggung atau bagaimana. Apalagi kita juga jadi CGP juga baru. Iya. Mungkin sok pintar atau sakit bagaimana kan jadi Iya. hal yang tabu juga mungkin sama. Mungkin Iya. bagaimana caranya juga kita itu juga masalah itu bisa. Terus apalagi Bu mungkin keluh kesahnya Ibu. Ya, selain itu kan mereka kan memang usianya sebenarnya masih muda, tetapi untuk aktif mengupgrade dirinya itu agak kurang terlalu, iya itu sudah
kondisinya sudah mereka merasa nyaman, jadi nggak mau upgrade lagi, tidak mau mencoba hal baru, seperti itu, Bu. Mungkin ada hal yang Bu Rindang bisa, mungkin agar orang tersebut itu tidak tersinggung atau bagaimana, mungkin ada solusi yang lebih baik? Ya, kadang begini, mungkin saat mereka membutuhkan apa itu, saat mereka dalam masalah mungkin IT, terkadang saya itu bisa mengajarinya. Kalau mereka membutuhkan, saya baru bisa mengajarinya seperti itu. Tapi kalau untuk merubahnya langsung atau mengingatkan mereka secara langsung, saya agak susah seperti itu. Kalau Iya, mereka Bu. membutuhkan atau butuh bantuan, saya baru bisa membantu. Seperti Oh, itu, Bu. ya. Mungkin agak sulit ya, Bu. Mungkin anak-anak teman-teman kita, guru-guru kita kan mayoritas murid anak apa gurunya juga baru usianya muda-muda, juga sulit Iya, untuk berinteraksi. iya, Mungkin tapi kita kan sebagai mungkin lebih apa ya, mungkin bukan senior sih, mungkin kita iya, anggap aja adik kelas kita atau adik kita sendiri itu bagaimana caranya kita itu bisa menuntun dia agar tidak seperti itu dan bisa lebih baik lagi dari yang pembelajaran yang sebelumnya. Terus iya. apa lagi yang Bu Rindang mungkin lakukan lagi agar apa ya bisa itu terpecahkan, Bu? Ya, rencana saya sih ingin menyampaikannya pada saat yang tepat gitu. Saat mereka membutuhkan informasi, sekalian saya menyampaikan apa yang menjadi unek-unek saya seperti itu. Bahwa cara mengajarnya itu perlu dirubah, gitu. Mencari Mungkin waktu yang tepat, oh, intinya ya, seperti itu. mungkin bisa diajak mungkin pas istirahat atau pas kita ada waktu peluang kita ajak makan di luar, mungkin dialognya bisa yang lain lebih enak gitu ya, Bu. Bisa seperti itu mungkin Iya. kan? Iya, iya seperti itu, Bu. Nanti kalau ada kesempatan ingin saya coba untuk menyampaikannya seperti itu. Agar mereka bisa merubah dan mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Tidak hanya pada zona nyaman mereka saja seperti itu. Gitu. Agar mereka bisa mengikuti pembelajaran kurikulum merdeka itu lebih berpihak pada murid, bisa menuntun murid menggunakan inovasi-inovasi terbaru seperti itu, Bu. Ya, terus mungkin kalau sudah Bu Rindang lakukan semua, mungkin ada kendala mungkin belum tercapai, apakah Ibu juga ingin mencari metode lain? Umpama belum tercapai umpama. Iya. Ya, kelihatannya perlu, Bu. Iya. Untuk Terus kebaikan pendidikan di sekolah itu bisa terwujud, ya pengennya berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi impian ya, saya, agar guru-guru itu juga bisa melaksanakan atau memberikan yang terbaik untuk pembelajaran. Seperti itu. oh ya, agak sulit ya Bu. Mungkin anak-anak muda sekarang beda dengan kita dulu ya Bu ya. Iya. Mungkin kalau dulu itu pengalamannya beda dengan sekarang kan gitu. Anak-anak pun Iya. anak didik kita juga beda dulu dan sekarang. Mungkin Iya. teman sejawat kita itu mungkin Iya. kita Ya sebenarnya kan mereka itu anak-anak muda malah pandai IT, tetapi untuk memberikan inovasi-inovasi terbaru itu kok malah nggak semangat gitu loh. jadi kalau menurut saya untuk masalah Bu Rindang itu eh, apa yang Bu Rindang eh, lakukan kemudian kalau sudah tercapai dan belum tercapai. Kalau sudah tercapai ya alhamdulillah pendidikan di sekolah saya bisa maju. Tapi kalau belum tercapai ya saya pengen berusaha untuk Ya, mendekati, berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi masalah saya kepada rekan-rekan saya seperti itu. Semoga mereka
bisa menerima masukan dari saya, seperti itu. Ya, semoga ya Bu ya. Jadi Iya, Bu. selanjutnya dari apa yang kita butuh uh, dari masalah tadi mungkin lalu sudah kita rencanakan, kemudian apalagi yang kita tindak lanjuti lagi. Kalau sudah rencana itu sudah tercapai, mungkin teman sejawat kita sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan di kemudian hari, apa kita harus juga tetap mengoyak-ngoyak teman sejawat atau bagaimana, atau kita biarkan saja. Mungkin kalau orang lain watak manusia kan kadang juga pelupa atau Iya, bagaimana, iya, selalu iya, diingatkan terus atau bagaimana Bu? iya. Ya, maklum, memang manusia kan kadang semangat, kadang juga lagi nggak mood. Ya. Ya, selama itu untuk kebaikan kita, nggak ada salahnya jika kita selalu mengingatkan Ya, teman-teman untuk memberikan yang terbaik. Kita pun dalam mengingatkan juga perlu melihat kondisi lah Bu. Kalau mereka moodnya bagus ya sambil guyonan atau apa kita bisa mengingatkan. Tapi kalau moodnya nggak bagus ya nggak usah dibahas nanti malah menjadi beban bagi mereka. iya Bu. Pengennya semua itu berjalan dengan mudah dan menyenangkan, bisa diterima seperti itu Bu. Ya, amin ya Bu ya. Semoga rencana yang Bu Rindang ini ya cukup bagus, bisa tercapai. Terus kira-kira adakah masalah lain Bu selain mungkin masalah pembelajaran atau masalah lainnya, bisa Bu Rindang ceritakan kepada saya, mungkin saya bisa mendengarkan atau bisa ngasih apa ya, setia mendengarkan ceritanya Bu Rinda. Iya. Untuk masalah yang lain tidak begitu berat kan semua itu tergantung kalau masalah di sekolah semua tergantung dengan guru kelasnya masing-masing ya Bu. Mau Iya, menjalankan kelas itu bagaimana, menyenangkan apa enggak. Kalau gurunya menyenangkan, aktif, semangat, pasti muridnya saya kira akan aktif juga. ya ide. Saya rasa masalah saya yang mengganjal saat ini itu Bu. Ya, alhamdulillah mungkin langkah-langkah dari Bu Rindang bisa terwujud dan bisa di sekolahnya itu Amin. proses pembelajarannya juga sesuai harapan dari anak-anaknya, juga mungkin senang ya si gurunya. Kalau kita Iya, sudah pembelajarannya asik, mungkin apapun materi yang kita berikan ke anak itu Bismillah aja bisa diterima dengan baik. Seperti itu iya. ya Bu ya. Iya, iya Bu, benar sekali. Jika penyampaiannya tepat, pasti mereka akan bisa menerima. Kalau tidak, ya mungkin akan menambah masalah, menambah beban buat mereka. Seperti itu. Iya Bu. Alhamdulillah Bu, terima kasih atas waktunya. Iya. Sekarang agak lega, sudah tidak terbebani lagi setelah curhat sama Bu Marsiti. Iya Bu. Ya mungkin saya enggak apa ya, cukup mendengarkan saja. Mungkin juga maaf jika ada mungkin kata-kata yang bagaimana. Mungkin dari sini kita bisa belajar ya Bu ya. Mungkin apa permasalahannya Bu Rindang itu semua guru juga pernah mengalaminya. Iya, Mungkin iya betul Bu. ke depannya juga mungkin bisa menuntun teman-teman kita, mungkin ada yang tidak sesuai atau tidak disiplin. Sebagai guru kita juga harus mengikatkan sebagai saudara seperti itu. Jangan Iya, kita biarkan saja, mungkin ke depannya mungkin dilihat masyarakat juga tidak bagus seperti iya, itu. benar sekali. Betul sekali Bu Marsiti. Yang jelas kita harus saling mendukung satu sama lain, tidak menjatuhkan karena sama-sama berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah yang kita tempati antara guru satu dengan yang lain. Makanya saya juga harus hati-hati berpikir dulu bagaimana baiknya seperti itu langkah yang terbaik sehingga saya ngobrol dengan Bu Marsiti ini.
Ya Bu, kadang juga aku juga tidak apa ya sama. Kita itu sama-sama mungkin problemnya sama, tapi kan kalau kita sudah mungkin saling cerita atau bagaimana, nanti kita ketemu titik temunya seperti itu. Dari sini mungkin kita bisa belajar bersama ya Bu. Mungkin teman kita atau rekan kerja kita itu kalau ada problem, ada apa, jangan kita diamkan, mungkin kita musyawarahkan atau bagaimana, mungkin bisa masalah tersebut bisa Teratasi. mm-mm. Nggih. Nggih. Nggih Bu Marsiti, betul sekali. Kalau seperti ini ide Bu Bu Rindang, adakah mungkin rekan kerja Anda yang selain seperti itu ada yang mungkin kasih semangat atau apa, mungkin seperti itu Bu? Iya, ada sebagian teman saya yang selalu mendukung apa yang saya lakukan, seperti itu juga ada. Ya macam-macam karakter Bu, yang ada yang jelas tergantung kita menyikapinya sama teman-teman itu gimana gitu. Kalau mereka baik ya kita sambut baik, apa itu usulannya seperti itu. Ya, Kadang ya biasa ada yang setuju, ada yang enggak, ya seperti itu biasa. jadi di Seklan Bu Rindang itu apa ya, kekeluargaannya bagus ya Bu ya? Alhamdulillah bagus Bu. Ya cuma itu tadi, masalah pembelajarannya saja. Sebenarnya teman saya anak muda semua. Cuma ya itu tadi, sudah terlanjur di zona nyaman. Akhirnya untuk mencoba inovatif baru apa sesuatu yang baru, kadang mereka nggak mau terbebani seperti itu alasannya. Ya mungkin biasa Bu, anak muda sekarang kan seperti itu. Iya. Adakah mungkin Ibu Rindang sampaikan ke teman-teman, mungkin memberi semangat atau apa, biar pembelajarannya di kelas atau bagaimana itu bisa berubah atau lebih baik lagi, Bu? Iya, ya itu tadi penyampaiannya melalui saat mereka membutuhkan bantuan sekalian saya selipkan seperti itu. Selipkan Begitu, apa Bu. yang menjadi unek-unek saya, ya sambil Ya, ber mencari apa ya, iya, peluang mencari ya. celah, heeh, iya Iya. mencari waktu yang tepat. Ya, seakan-akan Karena kita nggak langsung doktrin gitu, nggih. iya, di saat dibutuhkan mereka Hmm. bisa menerima. Maksudnya mereka butuh bantuan itu loh Bu, kalau kita ajak bicara kan bisa menerima. Tapi di saat mereka lagi nggak butuh bantuan kan di seperti menggurui ya, mereka kan Ya. nggak suka seperti itu. Tapi nggak ada, Alhamdulillah Bu, ya, nggak ada yang mungkin alhamdulillah lebih protes mengerti atau ya. tersinggung, nggak ada, nggih, Bu? Nggak ada, oh ya, nggak ada interaksi berkomunikasi gitulah, menjaga perasaan. Ya. Alhamdulillah Bu Marsiti agak lega, beban saya terkurangi setelah ngobrol sama Bu Marsiti. Ya, ya Bu, sama-sama dan terima kasih kembali nggih Bu. Iya Bu, mohon maaf jika mengganggu waktunya. Tidak Semoga apa-apa, nanti apa yang sama-sama. menjadi rencana saya bisa dapat saya wujudkan. Ya. Ini belum berapa menit sih Bu? Kelihatannya 48 menit, Kelebihan. 13, 38. Iya Bu ya, berarti ini gantian ya? Nggih ya niku. Pripun Pak Budi coba. Langsung gantian ya Pak ya? Iya Bu, Pak langsung Budi, gantian. coba. Nanti belum Bu, saya takut ya. Tadi 13.30. Ini Langsung aja nggak apa-apa Bu. Coba tanya Pak.
Di WA dulu mungkin. Langsung apa nunggu perintah? Tunggu aja Bu, nanti kalau Pak Buti ini sudah apa langsung gantian atau masih waktunya masih? Nggak dengar ya. Iya, Anu, bentar. Tak WA dulu. tiga 30 menit ya. Sampun nggih, Pak. Mari gak di timer Bu tadi. Sampai jam 2 Pak Budi, pripun iki? Tidak. Mungkin tidak melihat chat saya, belum. Coba saya telepon ya. Lanjut, Pak. Dia. Neng chatbox ini masa nggak bisa? Kan nggak fokus, Bu. Iya. Lanjut gantian yang jenengan. Lenggih tak chatbox. Lanjut pripun, Bu? Nggih, monggo. Assalamualaikum Bu Marsiti, apa kabar? Apakah semuanya sehat-sehat saja? Waalaikumsalam Bu Rinda. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Iya. Tapi saya amati hari ini Ibu kok kelihatan tidak semangat ya, nggak seperti biasanya. Iya Bu, mungkin badan saya itu capek, pikiran saya nggak tenang. Mungkin banyak kerjakan deadline hari ini banyak sekali Bu. Dari CGP, kemudian operator bus, yang terakhir PPG. ini saya, iya PPG Bu, ya Allah Gusti, modul saya sampai belum saya buka Bu. Nggak tahu ini kapan. Dan juga ada masalah tentang anak saya, pembelajaran di kelas saya Bu, sedikit. Oh gitu. Kira-kira apa ya masalahnya? Itu Bu, mungkin saya cakapan dari pribadi saya dulu nggih. Nggih, ya. Hari-hari ini sangat lelah sekali mungkin dari beban keluarga. Di saya ini anak saya mungkin nggak enak badan, ditambah lagi kerjaan saya itu tambah-tambah. Semua itu deadline-nya itu sama Bu, juga bulan Nggih. ini semua. Oh iya gitu. Oke. Nggih. Walaupun tugas banyak, saya berharap Bu Siti tetap bersemangat, Oke. tetap tanggung jawab sama pekerjaannya, sama keluarga. Oke, Bu Rinda. Mungkin Sedikit tentang masalah apa tadi anak-anaknya atau gimana? iya tadi mungkin ada sekti di kelas saya. Mungkin agak mengganggu sedikit setiap saya apa ya mengajar ada aja. Mungkin kan saya ngajarnya di kelas rendah, itu di kelas 3. Mungkin ada kelas anak 1, 2, 3 itu tidak menghiraukan saat saya itu pembelajaran saya berlangsung. Tapi ada satu anak itu yang spesial Bu. Mungkin dikatakan apa ya, kebutuhan khusus seperti itu Bu. Itu memang sudah saya biasa, tapi yang satunya mungkin agak bikin ulah seperti itu. Oh, begitu.
Jadi di kelas Bu Siti itu ada anak satu inklusi dan juga ada satu anak yang suka membuat Super. ulah seperti itu ya Bu Iya. ya, hiperaktif gitu ya Bu Iya. ya. Iya. Iya Bu Linda. Jadi kira-kira untuk mengatasi ketidaknyamanan tersebut, apa yang Ibu harapkan? Ya mungkin dari tidak mengharapkan itu kalau saya mengajar, mungkin kalau anak-anak itu fokus ke pembelajaran saya berlangsung, mungkin materi apa yang saya sampaikan itu bisa ditangkap ke anak-anak. Kalau ada yang lari-lari, kemudian ada yang jambak-menjambak seperti itu Bu. Kadang ada yang usil tasnya atau apanya itu dilempar Bu, nggak tahu kenapa itu seperti itu. Itu yang berkebutuhan khusus. Yang Iya, satunya dengan asik mungkin dia itu mungkin nggak tahu ya, mungkin di rumah itu belum sarapan atau bagaimana. Kok delik-delik di bawah meja. Kenapa? Saya amati mungkin etok-etok lah intinya nggak tahu kenapa saya lihat loh ternyata kamu makan jajan ya seperti itu. Saya ampiri kenapa kan itu. Lapar Bu seperti itu Bu. Saya juga oh iya, oh gitu. Jadi masalah yang Bu Marsiti hadapi itu karena anaknya tidak fokus saat Ibu iya Bu. mengajar, Iya. suka main sendiri, ada juga yang melempar-lempar sapu seperti itu nggih Bu Iya. nggih? Iya Oh ya, Bu, itu dua-dua hari ini mungkin apa saya yang kurang apa ya pembelajaran membosankan atau bagaimana juga kurang tahu karena mungkin beban saya di rumah atau di sekolah mungkin banyak tugas jadi saya juga kurang mengajar anak kurang fokus atau bagaimana mungkin saya juga perlu di apa ya pikir-pikir lagi seperti oh itu. iya. Oh seperti itu. Oh iya. Iya, Ya semoga nanti jika kita diskusikan, semoga nanti bisa menemukan jalan keluarnya, nggih Bu nggih? iya, gitu. Oke, sekarang nggih. Sekarang apa itu? Kira-kira kondisi ideal menurut Ibu kelas yang seperti apakah? Kondisi ideal anak-anak di kelas yang Ibu harapkan? Ideal saya ke anak-anak apa kondisi kelas saya yang ideal seharusnya itu kan saya masuk kelas mungkin sudah berdoa terus siap pembelajaran fokus kepada gurunya terus mungkin nggak ada yang makan di kelas mungkin patuh taat tertib di kelas sesuai dengan keyakinan kelas yang saya buat seperti mungkin seperti itu Bu yang saya minta jadi apa yang saya ajarkan ke anak-anak itu bisa tersampaikan. Kalau seperti itu, setiap saya tadi pagi aja, mungkin ada anak itu tidak sengaja itu mungkin lari-larian menyenggol botol minumnya teman. Lah, nggak tahu kenapa jatuh, pecah bulan, nangis ya anaknya itu minta Nangis, ganti. iya. Seperti itu, Bu. Ya Allah, karena aku gitu. Jadi mungkin pembelajaran saya itu kurang asik seperti itu. Jadi yang saya harapkan itu kelas saya itu asik, anak-anak itu diam, fokus, kemudian aktif mengikuti pelajaran saya. Mungkin kalau tidak tahu mungkin bertanya seperti itu, tidak lari-larian atau bagaimana seperti itu. Oh iya, seperti itu. Selama ini kalau Ibu tahu kondisi anak seperti itu bagaimana tindak yang dilakukan Ibu? Tindakan Ibu seperti apa? Jika anak-anak tidak terkondisikan di kelas, langkah-langkah yang Ibu sudah ambil apa saja kira-kira? Mungkin saya akan mengganti metode pembelajaran saya, Bu ya. Mungkin Iya, mungkin dari pertama saya itu pembelajarannya cuma kasih tugas, ceramah. Mungkin saya nanti anak-anak saya itu buatkan kelompok biar anak itu aktif. Mungkin iya. yang satunya tidak bisa mengajarkan ke anaknya yang belum bisa. Mungkin tutor sebaya seperti itu. Mungkin saya juga alat peraganya, Bu. Mungkin saya cuma kasih cuma omongan ceramah saja. Mungkin bisa saya itu kasih dengan proyektor alat peraganya, mungkin dengan pakai slide gambar-gambar yang menarik. Mungkin anak-anak kan bisa, oh itu apa? Mungkin tentang tumbuhan atau bagian ciri-ciri
bagian hewan, kan bisa melihat langsung. Jadi anak-anak ini tertarik seperti itu. Mungkin saya setiap hari mungkin modelnya seperti itu, mungkin anak jenuh. Seperti itu mungkin Bu ya. Iya, benar. Benar sekali. Jadi anak-anak itu Bu Siti sudah pernah mencoba langkah-langkah yang Ibu ceritakan itu tadi? Belum Bu, ini kan baru wacana, baru Oh rencana. iya. Iya. Semoga aja. Mungkin Iya. apakah Bu Rindang bisa kasih contoh atau bagaimana? Apa Iya. uh, yang saya utarakan itu benar atau bagaimana, pripun Bu? Iya, benar sekali Bu yang menjadi apa itu yang Ibu Siti sampaikan tadi sudah benar. Kalau memang kita itu perlu mengubah strategi pembelajaran kita agar anak-anak lebih tertarik kepada apa yang kita sampaikan. Karena memang anak-anak itu kan cepat bosan. Selain itu anak-anak itu juga suka bermain intinya. Karena anak suka bermain pasti kita bisa menyampaikan pembelajaran melalui permainan ataupun melalui video ataupun juga melalui membuat suatu karya yang melibatkan anak secara langsung. Anak mungkin suka mengerjakan sesuatu yang langsung mereka lakukan seperti itu menghasilkan sesuatu yang mereka buat gitu mungkin juga bisa selain apa itu strategi-strategi yang lain karena anak-anak lebih suka praktek daripada mendengarkan cerita seperti itu mungkin Bu. Iya Bu, mungkin dari masalah saya timbul, saya sudah tahu Bu. Oh jadi proses pembelajaran saya, apa yang saya lakukan di kelas saya itu mungkin kurang maksimal, kurang buat anak itu tidak apa ya, tidak nyaman, tidak asik seperti itu. Mungkin lain kali, mungkin anak-anak mungkin tentang apa, sekali-sekali diajak keluar ya Bu ya. Mungkin kita mendekat ke Iya. alam, seperti itu mungkin bisa ya Iya, Bu. iya bisa sekali, iya. Langsung dengan alam sekitar, sesuai Ya. dengan tema juga bisa kalau temanya tumbuhan ataupun apa itu tentang alam bisa langsung terjun ke alamnya langsung. Seperti itu anak-anak malah suka. Kadang mereka juga bosan di dalam kelas terus seperti itu kan. Kadang bosan, senang diajak keluar outing kelas atau apa gitu. Anak-anak pasti lebih beda suasana, menyenangkan untuk mereka. Seperti itu, Bu. Iya Bu, mungkin apa di tempat saya itu kan di desa pelosok, mungkin anak-anak Iya. jenuh mungkin ya, mungkin perlu hiburan atau mungkin Iya. iya piknik atau kemana mungkin ke apa itu di Trinil atau gimana kita kan bisa mengamati eh, ilmu di sana, mungkin anak bisa diajak seperti itu, mungkin bisa begitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Marsiti. Anak-anak bisa diajak mengenal tempat-tempat wisata di daerahnya. Anak-anak sudah di desanya sudah bosan kan. Nah, kita Iya ajak Bu. keluar ke tempat-tempat yang lebih dekat di daerah mereka sendiri agar mengenal apa yang menjadi unggulan dari daerahnya seperti itu. Iya. Mungkin kita pendekatan langsung ke lingkungan Kita langsung juga gitu ya. bisa bisa menyampaikan kepada yang lain apa yang mereka lihat, apa yang ada di daerahnya. Seperti itu. Kalau di saja Iya. tempat belajar di luar, nah, mereka bisa bercita dan merasakan langsung apa yang mereka alami dalam pembelajaran tersebut. Tapi kalau untuk anak-anak saya yang berkebutuhan khusus itu bagaimana ya Bu? Saya kadang juga terbeban. Dan beban itu kan seharusnya anak itu kan sekolahnya enggak di Iya, SD yang biasa iya, ya gitu. iya. Itu seharusnya yang khusus. Tapi karena orang tuanya itu mungkin ngapunten Lalu, ekonomi ya, kadang, iya, iya, ekonominya enggak cukup juga mungkin pengetahuannya kurang luas, mungkin tidak bisa mendukung anaknya ke sekolah yang kebutuhan khusus itu. Di sini pun itu jauh, Bu. Mungkin iya, adanya kan di Ngawi dan Jogorogo. iya, Itu pun iya, memerlukan biaya yang cukup banyak, kan seperti iya. itu. Jadi dititipkan di sekolah saya dan pasrah ke sekolah saya bagaimanapun anaknya itu bisa sekolah. Seperti itu, Bu. Iya, Saya tidak apa-apa Ibu. Menurut saya itu tidak apa-apa. Karena memang kurikulum merdeka siapa saja mungkin ya, bisa bersekolah di situ kan ya. sekarang juga ada sekolah inklusif itu. Apa itu Hmm. jadi sekolah menyediakan mungkin
jika dia pengen ikut, ya kita harus siap mendampingi. Sebagai guru kan juga harus bertanggung jawab. Kalaupun tidak menginginkan ikut outing kelas ya, berarti tidak ikut tidak apa-apa. Seperti itu tidak apa-apa. Tidak usah menjadi beban ibu untuk anak-anak yang inklusif itu. Kita tetap melayani, memberikan yang terbaik untuk mereka seperti itu. Ya, Karena terima kasih Bu Rinda. di sekolah saya juga ada Bu, mungkin setiap sekolah itu bahkan mungkin ada dengan bermacam-macam keterbatasannya, walaupun tidak apa itu 100% apa itu kelainan khusus, itu mungkin slow learner atau apa pemikirannya masih lambat seperti itu pasti ada di setiap sekolah, saya kira seperti itu. Ya Bu. Oke, sekarang setelah Ibu bercerita tadi, perasaan Ibu bagaimana? Mungkin persaingan saya itu masih mengganjal, Bu. Mungkin ada satu lagi murid saya itu yang Iya, iya. tidak apa-apa. Iya, saya masih ada waktu menerima Iya. curhatan Bu Marsiti. Dari mungkin inklusif sudah, dari teman yang Iya. mungkin yang aktif, nggak suka duduk atau gimana ada. Yang itu Iya. yang keluarga yang broken home, Bu. Iya. Itu kasihan, mungkin dia itu di kelas itu kalau diajar itu sukanya itu apa ya, salting atau selalu salah tingkah ngoten loh Bu. Jadi Oh iya. apa yang kita ajarkan kadang nih aslinya dia itu tahu, tapi dia itu pura-pura nggak tahu. Contohnya mencari perhatian. mencari perhatian. Kemudian di kelas kadang dia tidur. Saya tanya, kenapa? Kok jam segini sudah tidur? Apa tadi malam itu kamu tidurnya kemalaman atau bagaimana? Iya Bu, kan gitu. Kenapa? Saya kalau tidur duluan, saya takut bulan. Kalau kamu di rumah sama siapa? Sendiri, bukan? Soalnya itu bapak ibunya itu pisah. Jadi pulang Gitu. ibunya kerja dari pagi jam 7, Iya. dan pulangnya itu malam sekitar mungkin jam 9, kerjanya kan di toko seperti itu. Ibunya. Iya. Jadi, dari kejadian itu anak itu kurang tidur, bajunya kesinyangan atau bagaimana, telat makan juga. Jadi sering anak itu mungkin makan di kelas seperti itu Bu. Yang saya tanya ceritakan tadi, anak-anak saat pembelajaran makan. Nah, itu dari anak yang broken home Bu. Iya. Iya Bu. Ya, untuk anak yang broken home memang kita itu perlu perhatian khusus memang. Mereka kan di rumah sudah kurang perhatian. Jadi di sekolah guru juga harus lebih juga memberikan waktu untuk anak tersebut untuk memberikan perhatian. Belajar, menuntut ilmu untuk masa depannya. Kira-kira kalau anaknya ngantukan atau karena tidur telat, anak itu pengennya gimana? Pernah nggak Ibu tanya, pengennya gimana biar tidak ngantukan bagaimana gitu, pernah nggak? Pernah Bu, saya tanya, kalau kamu ibaratnya kalau nggak mau pengen tidur tidur di kelas, apa yang kamu lakukan? Seharusnya saya itu tidurnya itu lebih awal Bu. Nah, kenapa kalau tidak di awal kan gitu? Saya tuh takut Bu tidur sendiri, kalau nggak dikeloni ibu saya nggak bisa tidur kan seperti itu. Terus nggak Gitu. ada ya teman kerabat atau mbah le ada Bu, tapi jauh kan gitu. Kalau jauh kan bisa siang atau masih terang bisa ke rumah kerabatnya dulu. Kalau sudah ibu pulang kan bisa dijemput, saya kan seperti itu. Gitu, iya. Jadi sudah dinasehati untuk Ampun. tidur lebih awal atau gitu ya Bu, tapi nggak mau ya sama saudaranya itu nggak mau, maunya hanya sama ibunya. Iya. Jadi kalau umpama dia takut pergi ke kerabatnya, mungkin tidak tidur, mungkin nonton TV, main HP. Iya, Jadi masih mungkin melakukan juga tidur, kegiatan. ngantuk di kelas Iya. seperti itu. Iya. Terus untuk mengatasi anak yang ngantuk itu Ibu gimana? Saya Di kelas itu? ya Membiarkannya atau tidak. dinasehati sudah, tapi tetap Sudah. tidur saja? Nah, saya mungkin bisa konsultasi dengan orang tuanya langsung, bisa ke wali muridnya, mungkin bicara dengan baik-baik seperti itu. Mungkin dari orang tuanya kita nasihati, kalau anaknya tidak bisa dinasihati, kan kita nasihati orang tuanya dulu. Kita mungkin permasalahannya anak ibu seperti ini, mungkin bagaimana caranya masalah anak ibu itu bisa tidak terulang-ulang lagi.
itu ibu maunya bagaimana, kan seperti itu. Mungkin apakah ibu itu ada solusi yang lebih baik, mungkin anaknya itu agar disiplin, tidak ngantuk di kelas, mengikuti pelajaran dengan baik, kan seperti itu Bu. Mungkin kita kasih Iya, wawasan dulu, iya, anaknya di kelas itu seperti ini. Kalau mungkin ibunya itu ada solusi yang bagus atau bagaimana, kita dengarkan dulu. Seperti mungkin kita nggak tahu ya Bu, di keluarganya anak itu permasalahannya seperti apa. Mungkin kita dengarkan dulu, kalau sudah mungkin ada titik terangnya, baru kita bicarakan bersama-sama bagaimana anak tersebut bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Mungkin seperti iya. itu. Iya, setuju Bu Marsiti. Iya. Itu adalah solusi yang baik juga, bisa dilakukan. Semoga nanti jika anak itu masih ngantukan, Bu Marsiti, kalau sudah dinasihati ternyata tidak mempan, bisa menyampaikannya kepada orang tua, Iya. agar orang tua pun juga Ikut menyampaikan, terlibat. iya, terlibat, tahu bahwa anaknya di sekolah itu suka ngantukan, begitu. Jadi orang tua setidaknya pun juga menasihati anak ataupun melakukan tindakan agar anaknya tidak selalu ngantuk di kelas, seperti itu, Bu. Iya, kemudian bagaimana setelah tahu solusinya seperti itu, kapan kira-kira Ibu melaksanakannya atau menyampaikannya kepada orang tuanya? Mungkin lebih bagus itu secepatnya Bu, karena apa? Kalau kita biarkan itu berlarut-larut, mungkin kan tidak baik untuk anak tersebut. Dan kita kalau menunda-nunda, mungkin orang tuanya juga nggak tahu, masalah anaknya di kelas itu seperti apa, di sekolah seperti apa. Kalau kita tidak memberitahu kan tidak mungkin anak itu cerita sendiri, Bu saya tadi di kelas tidur, kan biasanya nggak mungkin seperti Iya, itu. iya, Menutupi. malu. Iya, terus kalau teman-temannya tahu anak itu tidur, kadang kan ada anak yang malu kalau diledekin. Anak itu apa sudah cuek-cuek saja gitu Bu kalau diledekin temannya? Anak itu soalnya apa ya Bu, orangnya itu dia itu nggak pernah takut atau apa, enggak. Dia itu pede aja. Ibaratnya Oh, biji atau nilainya itu nggak bagus itu nggak pernah itu minder atau gimana. Enggak, dia itu apa ya? Basicnya itu sudah kuat, mungkin dari sudah mandiri ditinggal ibunya atau bagaimana kan kita nggak tahu. Jadi iya. fisiknya atau kepribadiannya itu sudah mandiri kan gitu. Mungkin eh, karena dia itu apa ya, mungkin kurang perhatian. Jadi itu dia minta apa, bikin ulah seperti itu. Iya, iya. Iya, seperti itu ya Bu ya. Jadi anak itu sudah nggak peduli lagi ya tidur di kelas atau dapat nilai jelek, itu sudah nggak peduli, yang penting dia hadir. Iya, Sebenarnya anak itu masih punya semangat untuk hadir ke sekolah ya Bu, masih untuk karena apa, di rumah daripada di rumah itu sendiri, dia kan di ya, kelas di sekolahan kan banyak teman iya, seperti itu. iya betul. Jadi dia itu mencari apa ya, kesibukan atau mencari Kesibukan. hiburan Iya, daripada di iya rumah betul sendiri. sekali. Iya, iya betul sekali Bu Marsiti. Sebenarnya mereka mereka itu butuh perhatian dan juga butuh bimbingan kita. Kemudian apa itu? Gimana ya perhatian itu tadi, karena di rumah kurang perhatian, dia mencari perhatian di sekolah itu juga sama. Terus pelampiasannya tidur di sekolah karena di rumah nggak berani tidur awal ataupun tidurnya terlambat, itu akhirnya tidur di sekolah. Iya. Ya gimana lagi kalau anaknya sudah tidur, walaupun dinasehati seperti itu belum berubah ya Bu ya. Ya, tadi juga saya juga sama Nasihati anak untuk teman-teman, mendampingi anak itu ya, tadi ya. dari saya juga konsultasi sama teman-teman sejawat, sama kepala sekolah. Mungkin apa yang saya lakukan ini semua itu mendukung tidak? Alhamdulillah semua juga Iya, mendukung. Mungkin apa yang kita lakukan itu kita diskusi dulu sama kepala sekolah, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman bisa apa ya Bu, memecahkan masalah tersebut kan, bicarakan ya, iya, memberi masukan. iya, Iya, iya Bu Marsiti. Yang penting anaknya tetap mau sekolah. Kalau dimarahi terus mogok, malah kita juga yang repot, nanti anaknya jadi putus sekolah seperti itu. Yang iya penting Bu. masih ada niat untuk
pergi sekolah untuk menuntut ilmu ya Bu ya. Untuk masalah-masalah itu ya gangguan sementara. Nanti kalau sudah dinasihati, sudah diarahkan, semoga anak tersebut bisa menerima dan merubah sikapnya yang seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, saya juga problem loh. Karena apa? Mungkin itu juga anak itu juga tetangga saya, mungkin beda RT gitu kan, jadi tetangga dekat. Iya. Mau nggak mau kan kalau ada apa-apa kan jadi sorotan di lingkungan saya. Benar sekali. Iya, kalau dekat dengan lingkungan, kalau kita terlalu keras juga nggak enak. Kalau ya kita jadi terlalu membiarkan, nanti dikira kita tidak bertanggung jawab, ya Bu ya. iya jadi sorotan Bu. Iya, benar sekali. Mungkin ada masalah lainnya lagi yang bisa disampaikan Bu, selain masalah anak yang inklusif, hiperaktif, dan juga anak yang ngantukan tadi, mungkin agar Mungkin beban Marsiti lebih dapat ada berkurang. Bu. Ya beban itu loh, kan kerjaan saya itu selain berkelas, saya juga Iya, operator bos. Dan iya, ini baru kemarin itu banyak tagihan untuk pengumpulan deadline, mungkin SPJ tahap 1, kemudian lagi tambah lagi PPG. Saya bingung. Awalnya dari mana dulu, atau bosnya dulu atau PPG-nya dulu yang saya kerjakan. Semua itu deadline-nya sama, Bu. Kadang saya iya, pusing. iya. Bisa mampu enggak saya mengerjakan semua itu? Mampu, mampu. Kita positive thinking. Allah Iya. membebani ibu pasti karena ibu mampu. Kadang teman-teman gitu, yuh Wonder Woman, kenapa? KB diayai, bukan KB diayai, semua itu kan juga kewajiban kita kan gitu. Ya Iya, nggak tahu semua itu jadwal itu kan sudah muncul bareng-bareng iya, semua. iya. Sudah lama ya Bu menjadi operator bos. Sudah 10 tahun Bu. Oh, kenapa tidak ganti generasi Bu? Di sekolahan saya itu minim gurunya Bu. Oh, Ada gitu. mungkin kemarin itu ada cowoknya satu saya kasih tahu, mungkin nanti saya pandu, itu takut Iya, aplikasinya itu selalu berubah-ubah kalau bos kan nggih. iya, Apalagi masalah bos itu kan apa ya, mungkin bagi yang orang awam kan takut seperti itu. Yang saya takuti enggak bosnya, Bu, PPG-nya. nggak apa-apa Bu, tetap Iya, aku. garapannya sama itu, sama CGP sama, Bu, LMS-nya sama, saya buka, aduh ini video semua modul sama, harus ini dibaca dulu, dicermati dulu, kemudian mengerjakan post test-nya. Ya kan, Nggak gimana ini? apa-apa. Kebetulan kan kalau sama Bu, kita malah sudah memahami. Karena Hmm. CGP sama apa PPG materinya sama, berarti kita sudah Ya. paham Bu. Tinggal menjawab pertanyaan, materinya kan sudah sama. Tapi Tinggal kan membuka. yang itu Sema Renggrisan ini di grup itu ada aja mungkin yang sudah selesai membaca modul, padahal buat orientasi aja kan masih hari Rabu tuh. Hari Jumat itu baru orientasi. Kalau semua modul sudah dibaca itu bagaimana? Yang lainnya kan nunggu itu, yang lainnya gercep sekali, nggak tahu itu bagaimana. Itu mungkin Bu hanya dibuka, kemudian ditutup lagi seperti itu. Hmm. Dibaca sekilas Bu, yang jelas bisa Oh, dibaca sekilas, itu nanti yang penting semua dibuka, kemudian dibaca sekilas, nanti sudah centang hijau seperti itu. Tinggal oh, mengerjakan latihan soalnya saja. oh, apakah seperti itu? Apa di situ kan ada wacana mungkin kalau pembukaan masalah PPG itu harus di luar jam mengajar, atau seperti itu, apa Bu Rindang juga pernah mendengar seperti itu, Bu? Iya, iya, memang agar tidak mengganggu waktu mengajar harus dilakukan di luar jam mengajar. Tapi itu mudah kok, Bu. Apa itu lebih mudah karena tugasnya kan hanya mempelajari modul dan menjawab 10 pertanyaan, ada yang 5 pertanyaan. Lebih susah yang CPG ini. CGP ya. CGP. Tapi aku senang saya CGP Bu, karena apa?
sering Zoom. Kan Oh sering iya. terus Kalau ada ya apa kalau kalau susahnya kan bisa kita utarakan ke Bapak Fasil atau Bapak Bu PP atau teman lainnya. Kalau di sini kan sudah banyak orang, satu Indonesia Raya itu jadi ya satu orang nggak tahu bagaimana. Mungkin ada pertanyaan itu diulang gitu. Kadang saya pusingnya itu HP selalu bunyi tekling, saya kan mumet ya. iya, Ibu fokus pada pekerjaan Ibu saja. Nggak usah memperhatikan grup bingung karena isi di grup itu adalah grup orang bingung loh, Bu. Kalau kita membaca, kita tambah bingung. Yang jelas fokus sama tujuan Ibu mengerjakan tugas. Kemudian setelah mengerjakan tugas itu kan nanti satu modul yang modul 1 ada 4, modul 2, kemudian modul 3, setiap modul kan ada apa itu latihan soalnya, Ibu kerjakan saja seperti itu. Kalau ada yang salah bisa diulang juga, ada seperti itu. Nanti Itu tinggal seperti PMM ya, Bu? Di PMM iya, kan seperti itu. iya. Iya, terus nanti tinggal mengerjakan jurnal per modulnya aja, seperti itu, Bu. Jangan dianggap susah, nanti susah betulan, mudah. Percaya, Bu, Enggak, mudah. Bu Rindang bicara seperti ini apa sudah pernah mengalami atau sudah Bu Rindang itu sudah PPG atau cerita dari teman atau bagaimana, Bu? Alhamdulillah, Bu, sampun. Sudah saya alami, jadi saya bisa berbagi pengalaman sama Bu Marsiti. Kelihatan yang gelombang pertama atau kedua? Ya, 1, Bu. Oh, alhamdulillah. Ya, Jadi jadi nggak usah masih susah banyak tugas di CGP. penggerak ini, ya masih banyak tugas di sini. Kalau di situ cuma belajar mandiri modul, kemudian jurnal saja itu. Oh, Jadi gitu. enteng lah, percaya. Pokoknya Ibu percaya diri, positive thinking, bisa, pasti bisa. Yang Bismillah penting mawon kita gitu. tinggal mengatur waktu saja, Bu. Tinggal kita bagaimana dengan beban kita yang banyak itu bisa teratasi satu-satu dulu, mana yang saya moodnya pengen mengerjakan ini, ya dikerjakan tugasnya itu dulu. Begitu saja, Bu. Iya Bu, dari gara-gara apa PPG ini kan kemarin ada jadwal mungkin ada saya kan mungkin ada kecil hal kecil itu perlu dioperasi kecil gitu Bu. Sampai saya pending Bu itu. Saya takut nanti kalau saya ada tindakan itu kan mungkin katanya bisa nginep 2 hari di rumah sakit. Terus saya takutnya itu nanti tidak bisa apa ya mengikuti pembelajarannya. Makanya saya itu tindakan itu saya pending Bu. Mungkin dari Gitu ya, operasi kecil iya. kalau kelihatannya tidak serius mendesak, boleh belakangan seperti itu ya, Bu ya. Iya, saya takutnya gitu karena apa? Dengar-dengar dari mungkin teman-teman itu nanti seperti ini dari saya tuh nggak mau ambil resiko. Mungkin saya Iya. konsultasi ke dokter. Ini mungkin bisa dipending nggak dok? Kenapa? Lebih bagus itu lebih cepat, nanti tidak mengganggu aktivitas ibu kan seperti itu. Tapi kenyataannya nanti kalau saya lakukan dok, nanti bagaimana selanjutnya? Mungkin ada kontrol atau nginep di RS atau bagaimana di klinik. Nanti kan saya tidak bisa mengikuti kegiatan saya, dok kan seperti itu. Oh kalau Iya, seperti itu bisa ditunda, mungkin ibu bisa. itu iya. Kalau apa jenenge iki sudah siap nanti bisa hubungi klinik atau bagaimana. Semua saya tunda bu. Demi demi Ya ini. demi PPG dan CGP. Ya Iya, Allah. demi yang ditunggu-tunggu. Iya, Bu, tidak apa-apa kalau kita dahulukan tugas kita yang urgent dulu, yang Ya. waktunya terbatas ini seperti itu. Jadi antara bos, antara apa itu CGP dan PPG, kuncinya bisa membagi waktu. Kalau Ibu bisa membagi waktu, mana yang bisa dikerjakan dulu, Ibu kerjakan. Nggak usah, aduh pengen semuanya selesai bersama-sama, mungkin malah nggak bisa selesai, pikirannya buntu. Lebih baik Ya. moodnya Ibu pengen di sini, saya kerjakan ini. Malah enteng, kita tidak terasa terbebani, seperti Oh itu. jadi satu-satu nggak intinya mana Ya, yang lebih baik satu-satu. Iya. Kalau yang PPG itu kan cepat, apa itu belajar mandirinya cepat, apa itu jadi kalau sudah membuka, mempelajari, sudah jenang hijau semua, tinggal membuat jurnal itu sudah mungkin nggak ada seminggu gitu bisa Bu itu kalau niat. Jadi waktunya
longgarnya lama itu. Oke. Iya. Ya, Terus terima kemudian kasih Bu Rinda atas ya, masalah PPG. ya, semoga masalah Ibu berkurang setelah bercerita ini. Ya pelang Apa Bu, itu tidak, kemarin itu masih ada unek-unek gitu loh. Unek-uneknya ya, gini. tidak terbebani lagi. Nah, Ya. kadang Karena kemarin memang gimana? iya, karena memang belajarnya kan mandiri. Jadi Ya, ya kita belajar sendiri. Kalau kita mengamati di grup pasti itu banyak orang bingung, bertanya-tanya, tidak yakin. iya, Intinya seperti yang penting kita benar. yakin, terus apa itu kalau ada yang nggak paham tanya ke yang sudah berpengalaman seperti itu. Kalau bertanya kepada sesama teman ibu baru ini sama-sama kurang belum menjalani kan berarti kurang pengalaman, nggak tahu, sama-sama bingung, jadinya kan tambah bingung, Bu. Ya, Nggih. ya kalau bertanya pada yang sudah tahu gitu baru kita mendapatkan jalan keluar seperti itu. Ya Bu, nanti mungkin saya akan pikirkan, saya ubah pikiran saya. Jadi Ya, mungkin dari semua juga penting, tapi kita iya, mana yang urgent, mana yang iya. mungkin bisa diluangkan waktunya, mungkin saya bisa memanage waktu. Dan juga Iya. jaga kesehatan ya Bu ya, bismillah mawon guys. Iya, benar sekali. Yakin pokoknya kita bisa, pasti jalan kita mudah. Kalau belum dijalani, kita kok pusing, terbebani, pasti ya susah mau melewatinya. Kalau kita berpikir positif, lah pasti bisa, ya bisa. Begitu aja, Bu. Nggak usah bingung. Kadang ya di dalam hati ki enek rasa ganjel ngoten Bu. Kemarin itu dari pertama dapat info ikut di hati senang. Lolos, ya Mungkin cuman senang. Habis itu bingung, ya, yang Bu, ya. saya bingung karena Pak deadline ini harus cari persyaratan seperti ini. Loya Melayu dari Sidolaju ke Ngawi, Ngawi ke Laji ke Walikukun, Walikun lagi ke Gendingan ya Allah. Itu kok Jalan-jalan terus. sepedaan sendiri Bu saya. Oh, Nggak ada nggih, temannya, nggih. nggak ada barengannya. Oh, nggak ada temannya dari sana. Ada itu beda apa ya? Beda tempat. Tempat saya Beda. itu di Jogorogo. Mungkin eh, cari amannya saja. Mungkin besok aja. Saya nggak mau. Mungkin kalau ada waktu, mengapa tidak sekarang kan seperti itu. Saya nggak mau nunda-nunda. Saya langsung kerjakan. Tapi ya itu mungkin di sana miscommunication. Jadi eh, seharusnya itu di tempat yang A dulu, kemudian yang B. Enggak, saya keliru Bu. Jadi Langsung. baru seharusnya kan pertama kita kalau mengurus apa SKCK kan kita di mall kemasyarakatan itu Oh, ternyata dari sana sudah jubel banyak orang oh karena mungkin iya. kesiangan atau ya apa saya lari ke Polres ternyata sudah penuh nggak bisa sudah tutup suruh lari ke di puskesmas juga jubel ke RSU lagi ya Allah Oh gitu. sama Bu Tidak Wafi apa. itu Iya sama Bu Wafi. Nggak apa-apa Bu, semua perlu perjuangan gitu. Bu. Nggih, sesuatu yang apa itu? Sesuatu yang kita harapkan kan nggak akan semudah itu. Pasti perlu perjuangan. Iya, mungkin dari apapun yang kita kerjakan sekarang, mungkin hasilnya mungkin kita tuai di belakangan. Ya, Bagaimana kita bisa apapun yang kita lakukan dengan ikhlas, mungkin Bismillah aja ya Bu ya. ya, Bismillah. Yang penting yakin bisa seperti itu Bu. Mungkin dari ini saya juga apa ya agak lega sedikit Alhamdulillah. Ya Bu. dari Bu Rina bisa cerita mungkin dari keluh kesah saya, cerita saya dari A, mungkin dari anak-anak, kemudian pekerjaan yang lainnya, kemudian masalah pekerjaan yang intern, kemudian dari masalah keluarga. Terima kasih juga ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Senang bisa membantu Ibu, bisa berbagi cerita, bisa berbagi pengalaman. Senang sekali. Semoga apa yang menjadi masalah Ibu selama ini bisa berkurang, tidak menjadi beban lagi, dan juga apa itu namanya tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi anak-anak yang inklusi, anak-anak yang hiperaktif tadi bisa terlaksana, bisa terselesaikan dengan baik tanpa ada gangguan, lancar seperti itu. Kemudian untuk anak-anak yang broken home tadi juga semoga orang tuanya
dapat segera Ibu temui, Ibu kasih saran, Ibu kasih masukan atau nasihat agar bisa menjaga anaknya, bisa tidur lebih awal, bisa mengatasi anaknya yang tidak ngantuk di kelas, seperti itu. Kemudian juga semoga tanggung jawab Ibu, tugas Ibu sebagai operator BOS, sebagai apa itu tadi, PPG tadi sudah terselesaikan, sudah menemui jalan keluarnya gitu ya. Kira-kira ada masalah lain mungkin yang masih mengganjal apa tidak, Bu? Ya mungkin ke depannya Bu, setelah ini mungkin kita sudah selesai masalah CGP yang 2.3 ya Bu ya. Mungkin Iya. ada PI atau bagaimana, apakah kita juga ikut apa ya, praktek lagi langsung sesama teman itu di video atau bagaimana, kita bagaimana Ibu? Saya kurang paham kalau modul ini. Iya, kelihatannya mungkin iya kita praktek dengan CGP lagi untuk apa itu coaching tadi, praktek coaching lagi dengan secara langsung kelihatannya seperti itu, Bu. Ya kita ikuti aja alurnya. Yang penting kita semangat menjalaninya, tidak akan terasa berat. Kemarin juga dulu di sekolah saya kan ada juga CGP sudah lulus yang kemarin. Iya. Itu kemarin pernah sempat praktek seperti itu. Saya juga amati. Oh, Iya. namanya kucing-kucing seperti itu. Tapi di hati saya bisa nggak ya? Karena seperti itu. Saya Bisa. takut Iya. karena Bisa, Bu. apa? Saya juga gini loh Bu, saya itu minder Bu dengan teman-teman CGP lainnya. Karena apa? Yang lainnya itu IT-nya itu mungkin saya itu paling nggak bisa, mungkin levelnya itu mungkin level saya itu level 9. Mungkin lainnya level 1, level 2. Saya itu minder sekali. Seperti itu. Tidak apa-apa. Yang penting kita mau belajar, kita mau mengupgrade, pasti ya bisa. Walaupun apa itu teman-teman kita bisa semua, tapi nggak bisa mengupgrade atau menambah wawasan seperti Ibu. Ibu malah lebih di depan daripada mereka. Kadang Belajar. Iya. belajar kadang ya anak-anak itu awam. Bu itu apa? Biasanya kan kaget. Biasanya kan kalau Iya. kita kan cuma pakai alat peraga yang mungkin cuma gambar saya tempel dari Iya. mungkin bantuan dari DAX, cuma gambar saya tunjukkan ini. Nah sekarang itu setelah saya ikut CGP, saya ngotong-ngotong dari sound system, bawa proyektor, bawa laptop, itu buat Iya. apa bingung kan itu? Itu kita biasa nonton film ya bukan gitu. Iya. Biasanya itu lihat itu kan pas Maulid Nabi atau acara besar, mungkin dari Iya. guru agamanya ditontonkan film apa-apa. Enggak, nah ini kita belajar pakai ini ya, nanti coba Bu Guru nanti materinya saya tayangkan di laptop, nanti dilihat di papan tulis kan langsung proyektornya saya ke papan tulis proyektor, nanti dilihat ya asik. Kalau ternyata dari perubahan saya ikut CGP kan ada manfaatnya sedikit Bu, mungkin dari menyalakan proyektor saya pertama itu nggak bisa Bu, itu di Iya. bagian mana. Saya kan kemarin kebalik, jadi layarnya itu bukan tampilannya ke depan, enggak, kebalik ke bawah gitu. Nah gitu ya. Iya. Nggak apa-apa Bu, yang penting mau belajar. Mereka pun yang sebenarnya bisa, tapi kalau tidak mempraktekannya pasti kan juga lupa Bu, kadang orang itu. Bisa, tapi nggak mau mempraktekannya ya sama saja menyimpan ilmunya. Nah, kalau kita sambil mau mempraktekannya, kita berbagi dengan anak-anak malah senang. Dan juga ilmu Ibu pun juga bisa tersalurkan seperti apa yang kita dapat dari penggerak kan bisa kita salurkan kepada anak-anak. Pasti anak-anak kan senang dengan hal yang baru itu gitu. 2 bulan Bu, saya seperti itu. Jadi mungkin dari 1 bulan saya suruh teman mungkin yang sudah senior, coba saya cuma ngotong-ngotong saja, saya lihat aja dulu. Oh seperti itu. Nanti lama-kelamaan saya coba sendiri. Ternyata terbalik layarnya, saya cari lagi teman senior saya. Kemudian yang ini Bu, kan dari situ mungkin kemudian saya catat di buku seperti itu. Jadi itu mungkin kadang di hati saya itu ya ada rasa
izin lo ada Bu, malu nih ada. Lah saya itu di sekolah tua sendiri tapi kok nggak bisa ya. Nggak apa-apa. Walaupun sudah usia tapi kan tetap mau belajar, tidak apa-apa. Tetap optimis, semangat, positif thinking. Enak Bu, ternyata saya pelajari itu enak ya pakai alat pembelajaran IT itu enak karena satu mungkin anak-anak itu apa ya, antusias, senang, gak monoton. Kemudian enak juga di gurunya. Gurunya tinggal klik kan enak. Kita tinggal mengarahkan, kita seakan-akan kayak apa ya, artis yang kita itu wayangnya lah. Ayo ini apa gitu. Jadi asik anaknya itu. Iya, kalaupun ibu nggak apa itu susah ngotong-ngotong, anak-anak itu lo juga suka disuruh membantu lo Bu senang. Ayo diangkat itunya alatnya gitu. Anak-anak pasti senang. Iya. Kemudian juga ya dari CGP kan banyak ice breaking saya terapkan di kelas saya juga alhamdulillah anak antusias ya suka. Dari pertama itu apa itu Bu kan gitu. Lama-kelamaan Bu lagi ya kan seperti itu. Mungkin dari sela-sela apa anak-anak itu ngantuk atau bagaimana ternyata anak-anak itu antusias dari perubahan dari saya yang belum bisa IT. Kadang saya minder Bu. Mbak Marwi loh buka laptop nanu saya tiba season sekarang pengalaman gitu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap belajar, mau belajar pasti bisa. Semuanya perlu dilakukan. Walaupun belajar terus nggak dipraktekkan juga lama-lama nggak bisa lupa gitu. Kalau selalu kita praktekkan, anak-anak pun juga senang, kita pun juga bisa tambah biasa, tambah pengalaman gitu loh Bu, sudah terbiasa. Terus kalau anak-anak kalau kita ajak itu kan seperti ngambil video gitu tau Bu. Ayo Bu soteng, anak-anak seneng loh Bu itu. Ayo Bu soteng gitu. Kadang juga saya lupa, kadang di benak saya itu masih teringat tuh. Saya ikut CGP pertama, lah CGP anyaran nih gaya, positif buka laptop positif, proyektor diotong-otong, gowo tip kayak karaoke naik. Kadang dari perkataan itu johlen aku ya iso raketang boh juga raketang malik layari saya bisa, saya tunjukkan. Dari sekarang saya alhamdulillah pun sudah bisa bikin slide, bikin ini, bikin PTT dari apa gitu. Jadi dari omongan itu timbullah semangat aku yo iso gitu kan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya Bu. Jadi yang awalnya kita nggak bisa karena kita menjalaninya kita jadi bisa gitu. Ya motivasi Bu, mungkin nggak ada yang sulit kalau kita mau belajar. Ya Bu, mungkin dari perkataan teman-teman ya mungkin di situ guyon atau apa, tapi di hati saya tuh kok seperti itu ya, seakan-akan ini negatif pripun ngaten, tapi kan saya kan tunjukkan aku ki nek CGP yuk omong CGP to, aku yo iso ngoten. Iya. Iya Bu. Semangat, tetap semangat pokoknya. Tunjukkan bahwa ini bisa. Saya itu cerita Mbak Super kan Mbak Super satu desa, per aku ki isin melu CGP ra iso apa-apa piye. Lah aku yo iso kan ngoten. Cara basa Jawane kan ngoten Bu. Dadi ini ya udah saya ikutin aja kan gitu. Kadang malam ini saya telepon Mbak Super kesini saya nggak bisa kan gitu. Dari itu mungkin dari kata-kata teman yang mungkin rada ekstrim tapi membuat semangat saya itu menggelora Bu. Kan gitu. Iya. Iya betul Bu. Apa itu kata-kata yang menjatuhkan kita buktikan dengan keberhasilan kita seperti itu. Soalnya di sekolah saya itu pripun? Jangan menjadi terpuruk dengan omongan orang yang negatif gitu. Jadikan itu semangat kita. Saya itu di sekolah kan CGP-nya 2. Yang 3, yang 1 sudah lulus, yang 1 itu kepala sekolah saya. Kepala sekolah saya aslinya sama dengan saya, senasib dengan saya. Sering di apa ya kata-katain seperti itu, tapi aslinya nggih guyon, tapi kan kadang nih kata-katanya itu mengena sedikit, tapi kepala sekolah saya ajak juga, Bu, enggak apa-apa, Bu. Ayo kita bisa, Bu. Jangan sampai kata-kata teman-teman itu menjatuhkan kita, CGP gak iso apa-apa kan izin Bu ya. Ayo, kadang kan ngoten belajar sekolah kepala sekolah saya kan ngoten. Iya, iya benar sekali Bu. Selama itu untuk kebaikan belajar bersama nggak ada salahnya. Jadi semua yang menjadi beban dari nggak bisa, kalau kita mau belajar jadi bisa seperti yang penting ada niat dan juga semangat untuk menjalani hal-hal yang tidak bisa dilakukan untuk menjadi bisa itu Bu.
Iya, karena problem Bu, karena saya itu tempatnya juga dekat dengan sekolah saya. Kemudian jangan sampai itu sekolah lorgawan, dikatakan lorgawan pelosok tengah hutan. Oh gak iso IT gurune kan ngisin-ngisini kan. Opone Iya, CGP kudu iso kan ngoten lho. iya betul sekali Bu. Eranya sudah modern, sudah serba IT, Iya. masa gurunya kalah sama anak-anak didik kita kan ya malu Bu. Jadi ya kita harus mau belajar supaya tidak ketinggalan seperti itu. Ya, alhamdulillah Bu, dari di sekolah saya sudah ada 3, yang 1 sudah lulus, yang 2 kan saya dan kakak saya. Ini kepala sekolah saya sudah membuat program baru. Dari pertama kita itu pembiasaan sebelum masuk kelas, ada pembacaan Asmaul Husna jam 7 itu sampai jam Ya, 8 surat-surat ya, pendek. Kemudian jam 9 sebelum istirahat sholat duha. Itu sudah rutin dilaksanakan mungkin setahun ini. Sebelum CGP itu mungkin baru sholat duhanya saja karena sudah di semua ikut. Mungkin ada program baru seperti ini, kita cocok enggak? Jangan sampai ibaratnya nanti ke depannya kalah sama sekolah swasta. Mungkin kita ATM dari sekolah swasta Bu, mungkin iya, banyak gini, coba kita ikut-ikutan. Mungkin dari pertama perlahan-lahan dulu. Mungkin kita tunjukkan kalau kita itu bisa sama kayak sekolah yang diinginkan masyarakat yang modern sekarang kan. Masyarakat modern, anak-anak zaman milenial sekarang kan sukanya itu yang baru-baru, hal-hal baru. Mungkin iya, seperti itu. iya, Mungkin benar sekali Bu. Iya, adalah betul sekali Bu Marsiti. Iya, sekolah yang perlu menunjukkan kelebihan lah di antara sekolah yang lain. Kalau memang sekolahnya pelosok, kalau punya kelebihan pasti juga dicari. iya Bu. Ya, semoga apa yang Ibu Iya, yang Ibu rencanakan itu bisa berhasil, bisa dilaksanakan dan juga bisa menarik banyak peminat seperti itu, Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu, sudah nyaman. Mungkin dari pertama permasalahan dari sekolah pribadi, dari masalah mungkin dari PPG, CGP sudah saya utarakan ke Ibu. Mungkin beban yang mungkin terpendam di hati mungkin sudah rada plong. Darah rada plong karena apa? Unek-unek saya itu sudah saya utarakan. Mungkin kedepannya yang saya inginkan kedepannya itu lebih baik lagi. Semoga apa yang saya pikirkan itu terrealisasi dengan apa yang saya inginkan itu semua tercapai. Amin. Amin. Semoga apa yang Ibu impikan, apa yang Ibu inginkan untuk solusi dari semua masalah Ibu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian Doa, kira-kira ya, Ibu ya. perlu dukungan yang bagaimana agar komitmen itu bisa berjalan dengan lancar. Satu mungkin dari dukungan dari keluarga, mungkin dari suami, anak-anak dan orang tua. Kemudian dari teman sejawat, terus kepala sekolah. Alhamdulillah kepala sekolah saya itu klop dengan dari semua keluarga SDN Sedalis itu sama. Alhamdulillah saling berkolaborasi, saling menyupport. Meskipun ada 1-2 mungkin celoteh ini itu mungkin dia itu pengen semangat kita itu meningkat. Mungkin nggak bisa ini, mungkin dari kita guyoni mungkin bisa lebih baik lagi dari itu. Mungkin saya juga pengen doa-doa dari Bu Rindang ya, semoga Yes. saya bisa CGP, PPG, bos semua itu teratasi Amin. semua. Jadinya Amin. sama loh Bu, 1 bulan ini semua loh, kayak pusing saya. Semuanya dinikmati, Bu. Ya, Jangan dianggap beban. enggak beban ini sudah plong, Oke. karena Bu Rindang mungkin Kebahagiaan, Bu. ya. Kebahagiaan yang perlu perjuangan. Mungkin semoga ya Bu nanti kita sudah lulus JGP Loka Karya di sana Amin. kita tampilkan spektakuler apa yang kita unek-unek dari A sampai Iya, selesai ini saya brolkan di sana kan. iya, iya, Bu. Semoga semuanya terselesaikan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala dan juga dapat teratasi semua masalah yang Ibu hadapi saat ini. Ya, ya Bu Rindang, buat Bu Rindang ya, terima kasih setelah menemani keluh kesah saya, mungkin ada kata-kata yang kurang pas atau kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan di Bu Rindang, mohon maaf. Dan mungkin dari tutur-tutur saya mungkin menjemkan atau bikin Ibu ngantuk atau emosi atau bikin nggih.
Maaf, mohon dimaafkan. Semoga kita saling sharing, berbagi positif kata-kata yang untuk semangat hari ini. Semoga apa yang kita impikan ke depannya itu bisa terlaksana, tercapai dengan baik. Amin, amin. Apa itu? Saya malah senang bisa mengurangi beban Ibu menjadi tempat curhat, sangat suka Ya, Bu. sekali. Ya, senang sekali bisa berbagi pengalaman juga. Ojo Semoga disen-disen ya, Bu ya. tidak. Semua pasti punya Malu. masalah, Bu. Tergantung kita bagaimana menyikapinya. Hmm. Tidak usah dianggap beban, biar apa? Terasa ringan. Kalau kita anggap beban, semua masalah akan terasa berat. Kita nikmati saja, karena hal itu akan menambah pengalaman baru buat kita. Dan yang jelas bermanfaat untuk kedepannya lagi. Ya, soalnya apa yang saya utarakan kan pribadi saya kan gitu. Apa yang saya alami selama bulan ini kok jenuh meng ya, kok bebannya kayak aku kuat gak ya sampai seperti itu. Kadang saya sholat itu menangis sendiri. Kadang anak saya kan kalau sholat, anak kecil saya kan anak laki-laki. Kenapa ibu nangis kalau sholat? Kenapa ibu nangis? Nggak apa-apa, ibu kalau nangis itu namanya berdoa kan gitu aja. Yang tidak terungkapkan. Ya, bisa plong Bu kalau saya. Iya. Ya, Iya, terima kasih Bu. ya Bu Rinda. Ya, sama-sama Bu Marsiti. Semoga semuanya baik-baik saja, semuanya lancar ke depannya. Kemudian Ya. apa itu rencana-rencana Ibu untuk mengatasi permasalahan dengan anak didik Ibu bisa segera ditindaklanjuti dan bisa segera menemukan titik terang untuk segala masalahnya. Oke, Bu. Kita Terima kasih. lanjut coaching apa Assalamualaikum. itu percakapan kita.